Hai, kita lagi ada pelayanan nih di gudang kopi Turen yang digembalakan oleh Ibu Kristi Talahatu. Ini mau persiapan guys, persiapan, kita doa dulu sebelum memulai acaranya, dan juga akan merayakan hari jadi yang keempat tahun di Pos PI Gudang Kopi. Bukan karena kebetulan dan bukan karena kekuatan kita sehingga kita pada hari ini berkumpul tempat ini. Pada malam hari ini kita bertemu tempat ini dengan penuh sukacita. Kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokuskan kepada Tuhan. Kita mau serahkan hati kita. Biarlah hidup kita menjadi penyembahan yang hidup. Haleluya Yesus. Karena Engkau layak kami
dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Allah hadir bersama kami dengan kuasa, jamah kami menghadap Allah. Haleluya Tuhan, Allah Raja yang segala yang layak ditinggikan adalah glory, haleluya. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada malam yang indah ini. Kau kumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersatu hati, untuk membawa hati kami menghadap tamu yang penuh dengan kemuliaan. Ampuni segala dosa kesalahan kami dan layakkan kami Bapa, untuk kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah apapun yang kami perbuat Bapa mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Engkau, dan semuanya menjadi bau harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang ada dalam ruangan ini. Biarlah kami merasakan lawatan Tuhan, hadirat Allah dari tengah-tengah kami, siap memberkati setiap pribadi yang duduk di tempat ini Tuhan. Kami percayakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus yang akan ambil alih, memberkati setiap hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan. Kau urapi secara khusus supaya pimpin pujian, musik dan firman-Mu semua diurapi dengan kuasa ilahi, hingga kami diberkati, kami dikenyangkan, kami dikuatkan Tuhan, untuk kami berjalan menyelenggarakan Engkau. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat kembali kepadamu. Kami mengawal ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, mari kami lambaikan tangan. Rupanya semua ya, kita akan bangkit, kita akan serukan nama Yesus 3 kali. Yang ketiga
pujian dan penyembah yang sejati adalah melakukan firman Tuhan. Karena itu ajari kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami melakukan firman Tuhan, sesungguhnya kami sedang memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada petang hari ini. Mari Tuhan ambil alih firman-Mu, biarlah karya-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu terjadi di tempat ini. Bahkan lewat firman-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Sehat semua ya. Iya, saya lihat semangat-semangat nih ya. Yang pulang kerja, pulang dari apa namanya itu, tokonya dari tetap taat di masa yang. Nah, mengapa saya tampil tema ini? Karena saya lihat wajah Bapak Ibu itu berat hidupnya, katakan oke. Jadi hari-hari ini masa-masa yang penuh dengan tiba-tiba begitu kira-kira ya, susah mencari pekerjaan, dan usahanya mungkin tidak seperti dulu dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau kita tetap hidup taat, katakan amin. Ya, tetap taat kepada Tuhan saudara. Nah, saya perlu mengatakan bahwa orang Kristen cuma dua tugas. Gak ada aneh. Yang pertama apa? Poin tugas Kristen melarang kematian. Gimana saja Bapak Ibu ya? Kenapa banyak orang kecewa hari ini saudara? Mengapa banyak orang sakit hati? Mengapa banyak orang tersinggung? Mengapa banyak orang putus asa? Ya, mengapa banyak orang marah? Yang pertama penyebabnya karena orang tersebut belum berdamai dengan dirinya. Terima kasih. Ya. Orang yang berdamai dengan diri sendiri itu tidak lagi mengutip masa lalu, tidak lagi mengusik masa lalu, tidak lagi terikat oleh masa lalu. Orang yang beres masa lalu tidak takut masa depan, saudara. Dan orang yang tidak takut masa depan pasti bisa menikmati masa kini. Katakan amin. Jadi mestinya kita praktis ini sudah selesai dengan masa lalu. Kemudian tidak takut masa depan sehingga apapun keadaan kita tetap bisa menikmati masa-masa ini. Katakan amin. Nah, yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, kenapa banyak orang Kristen yang kemudian tidak bisa maksimal hidupnya, masih mudah kecewa, mudah sakit hati karena merasa paling benar, ya, merasa paling benar. Mengapa kita mudah kecewa, sakit hati, tersinggung karena merasa paling benar, ya? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang merasa paling benar, karena orang merasa paling benar susah mengakui kesalahannya. Orang yang merasa paling benar cenderung akan menghakimi orang lain, ya. Suka mengkritik tapi dikritik marah, suka menasihati tapi dinasihati tersinggung. Itu jadi orang yang merasa paling benar. Orang yang merasa paling benar di mana-mana menjadi sumber masalah. Jangan menjadi orang yang merasa paling benar, tapi jadilah hidup dalam firman Tuhan. Amin. Yang kedua, merasa paling penting, ya. Orang yang mudah kecewa, orang yang mudah sakit hati, yang mudah tersinggung, kepahitan, iri hati karena merasa paling penting, ya, merasa paling penting, ya. Jika kita misalnya dalam pelayanan, misalnya kita dipercaya untuk melayani, tapi satu ketika mungkin karena tidak diminta untuk melayani, ya, orang yang merasa paling penting juga akan merasa tidak disuruh bagi saya, ya, akhirnya akan kecewa dan sakit. Yang ketiga, mengapa orang merasa gampang tersinggung, kecewa, sakit hati karena merasa paling memiliki. Hati-hati, milikku, usahaku, jerih payahku, pelayananku. Orang yang demikian saya pastikan orang ini mudah kecewa, sakit hati. Bagaimana kemudian dia bisa taat kepada Tuhan ketika merasa paling memiliki? Punyaku, ini usahaku, coba pada saya.
mudah kecewa, tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan, tidak lagi terbelenggu oleh kekhawatiran. Tapi orang yang merasa memiliki, dia pasti hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, kecemasan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tetap taat di masa yang berat ketika ada banyak penghalang dalam hidup kita. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, saudara. Daniel pasal 16 ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dikatakan demikian, lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari 3 tokoh, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego diberhadapkan oleh situasi yang sangat sulit. Tapi akhirnya kita mengatakan, sekalipun kami dibakar dengan perapian, kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku buat. Kami tetap menyembah Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi situasi sulit? Bagaimana kita ketika menghadapi situasi yang sangat berat? Apa kita sanggup mengatakan, aku tetap setia kepada Tuhan, aku tetap taat kepada Tuhan, karena semua yang ada di dunia bukan milikku tapi milik Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita melekat kepada dunia ini apapun itu. Melekatlah kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang melekat kepada dunia adalah orang yang merasa paling benar. Orang yang melekat kepada dunia adalah orang yang merasa paling penting. Orang yang melekat kepada dunia adalah merasa paling memiliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego saat itu. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Mari ibu-ibu bisa maju ke depan Bapak. Haleluya. Haleluya. Ibu, monggo. Ini sudah jinak semua. Monggo Ibu. Nah, puji Tuhan. Kita beri kepada Tuhan, saudara. Ada 2 teman kita, saudara kita yang bisa bersama-sama dengan kita untuk mendengar firman Tuhan, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi situasi sulit, apalagi ancaman tentang nyawa kita, apakah kita sanggup mengatakan, aku tetap taat kepada Tuhanku, aku tetap setia kepada Tuhanku, aku tetap melakukan kehendak ya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah menghadapi situasi sulit. Kita harus memilih ya, apa kita hanya menuruti keinginan kita sendiri atau kita menuruti kehendak Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 dikatakan demikian, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Beres? Kabeh. Beres? Beres maru. Ya, hanya Yesus sumber jawaban, hanya Yesus yang akan menyelesaikan hidup kita, bahkan persoalan kita. Katakan amin. Kita ini tidak punya apa-apa, yang punya Tuhan. Kita ini yang mengelola, maka jangan merasa paling memiliki, jangan melekat kepada apapun itu, termasuk harta, termasuk jabatan, termasuk pelayanan, semua milik Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita bisa merdeka? Bagaimana kita taat ketika kita masih melekat kepada dunia ini, sementara kita tidak melekat kepada yang memiliki dunia ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak dan Abednego, yang pertama adalah orang pilihan Tuhan, yang kedua orang yang diberkati Tuhan, yang ketiga orang yang diselamatkan Tuhan, yang keempat orang yang dipakai Tuhan menjadi alamnya, yang kelima Sadrak, Mesak, Abednego memiliki iman yang sempurna, iman yang melekat kepada Tuhan
Yang pasti yang menghalangi kita hidup taat adalah dosa. Dosa lewat pikiran, dosa lewat hati, dosa lewat perkataan dan perbuatan, saudara-saudara. Perkataan itu juga, kalau perkataan sia-sia itu bagian dari dosa, karena perkataan adalah kuasa. Setiap perkataan kita adalah benih. Ya, jadi apa yang kita katakan akan kita tuai ketika nanti. Maka jangan pernah mengatakan ya yang tidak baik. Jangan perkatakan sesuatu yang mendatangkan kutuk, tapi perkatakan yang mendatangkan berkah. Amin. Amin. Salah satu contoh adalah Ayub. Ayub 42 ayat yang ke-6. Mengapa Ayub dipulihkan? Karena Ayub mencabut perkataannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita, kapan saya pulih? Kapan ekonomiku pulih? Kapan suamiku pulih? Kapan istriku pulih? Kapan anak-anakku pulih? Karena sesungguhnya kita pernah mengatakan sesuatu yang mendatangkan kutuk. Ketika suami mengatakan kepada istri, waduh, nggak mungkin Pak istriku berubah, ya nggak berubah. Ketika istri mengatakan kepada suaminya, nggak susah Pak dia berubah Pak. Gereja aja kadang-kadang saya mewakili, suami di rumah, mana bisa berubah, sulit berubah. Itu yang akan terjadi, saudara. Perkataan adalah benih. Perkataan adalah doa. Kita tidak tahu, kita mengatakan sesuatu sekian tahun yang lalu. Ingat Bapak Ibu, benih yang kita katakan itu, kalau benihnya benih padi, itu 4 bulan panen. Kalau benih jagung 4 bulan panen. Kalau benih kelapa sawit 5 tahun panen. Tapi kalau kita menanam benih, menabur benih kayu jati, berapa tahun panennya? 25 tahun. Bisa jadi kita mengatakan sesuatu yang mendatangkan kutuk, kemudian yang menerima buahnya anak cucu kita. Maka jangan pernah mengatakan sesuatu yang sia-sia. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang mendatangkan kutuk. Itu akan terjadi, saudara-saudara. Maka salah satu penghalang mengapa kita tidak bisa hidup taat, karena perkataan kita. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan misal aku duduk dalam dan aku ayat mencabut perkataannya. Saya jujur saja Bapak Ibu ya, dengan saya membaca ini, saya teringat perkataan saya kepada anak-anak saya. Ketika anak saya memilih jurusan manajemen, saya mengatakan susah. Jurusan manajemen cari kerja itu susah. Beda dengan jurusan teknik. Saya merenung, saudara-saudara. Saya merenung. Anak saya nomor 1 memang pernah ke Kamboja selama 8 bulan bekerja. Anak saya nomor 2 memang pernah bekerja, ikut kerja online. Tapi harapannya orang tua kan anak-anak ini mendapat pekerjaan yang baik. Ya. Nah, saya pulang dari Kamboja ke Indonesia dan sekarang di rumah. Saya teringat Bapak Ibu perkataan ini. Jangan-jangan anak-anak saya sekarang mencari pekerjaan karena saya pernah mengatakan sulit mencari pekerjaan jurusan manajemen. Beberapa hari yang lalu saya katakan, Tuhan Yesus, saya mencabut perkataan saya. Saya mencabut perkataan saya, ampuni saya Tuhan. Tiba-tiba saya WA kepada salah seorang teman. Dia sedang kontrak dengan Kabupaten Malang. Dia investasi 77 miliar di wisata Pendit. Teman saya sebagai direktur PT yang terikat MOU dengan Bupati Malang. Lalu saya iseng-iseng, Pak, kalau ada formasi Pak, 2 anak saya ini sedang mencari pekerjaan. Oke Pak, besok pagi ketemu HRD wawancara. Doakan saudara supaya anak-anak saya ini bisa dapat pekerjaan. Seringkali kita mengatakan sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen sekarang hidupnya susah, menghadapi banyak persoalan karena perkataannya tidak pernah dicabut. Termasuk perkataan cerai. Kalau tidak pernah dicabut, satu kelak nanti akan keluar lagi kata-kata yang demikian.
ini bagi yang mengalami mengapa kita tidak bisa diberkati karena perkataan kita mendatangkan kutuk Allah. Bumi jadi bumi, manusia jadi manusia lewat perkataan. Bagai sakral, berhenti enggak? Yang lumpuh, berdiri. Makanya jangan sembarang berkata-kata, apalagi perkataan mendatangkan kutuk. Kemudian ingat apa yang saya katakan kepada saya. Yang nomor satu memang sudah S2, sudah bicara. Tinggal yang S1 waktu itu 3,85. Yang S2 3,5 anak sama berdua 3,7 sekian. Kemudian saya mengapa mereka saat ini harus mencari pekerjaan begitu bersaing luar biasa. Baik perkataan saja susah kita kalau bisa manajer susah benar. Maka saya cabut Yesus perkataan yang datang untuk perkataan yang mengalami perkatuan, perkataan yang buat anak saya sukses. Saya ngerti. Saya percaya. Semua perkataan dulu yang mungkin mendatangkan kutuk kepada kehidupan kami, semuanya dalam nama Yesus dicabut dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, apa yang menghalangi kita tidak bisa taat kepada Tuhan karena kita ragu akan janji Tuhan, akhirnya mencari jalan sendiri. Maka firman Tuhan diajari kami. Sedikitlah firman Tuhan kita akan mengalami situasi sulit dan tidak bisa lepas dari situasi sulit. Kayaknya tidak mungkin Pak usaha saya maju. Kayaknya tidak mungkin Pak saya bisa sembuh. Kayaknya tidak mungkin Pak saya akan pulih. Padahal Tuhan mengatakan aku menyertai engkau, aku memulihkan engkau. Itu firman Tuhan harus kita katakan dan anak saudara. Bahwa ketika kita mungkin belum diberkati, firman Tuhan yang mengatakan seolah-olah kita sudah menerima berkat Tuhan. Katakan seolah-olah aku menerima berkat Tuhan. Ketika kita mengatakan aku sembuh. Ketika kita mengatakan aku pulih. Tapi kalau kita mengatakan tidak mungkin Pak, susah. Kok pulih, sembuh aja susah. Ya itu yang terjadi. Oleh karena itu jangan sedikit pun ragu akan janji Tuhan, jangan sedikit pun jangan ragu akan firman Tuhan. Ingat sekali lagi saya katakan jangan melekat kepada dunia, tapi melekatlah kepada Tuhan yang memiliki dunia. Katakan amin. Kita tidak punya apa-apa. Banyak orang kecewa, banyak orang berlomba-lomba. Ketika melekat kepada dunia apapun itu, maka kita gampang kecewa dan marah, gampang sakit hati, dan kita akan berhenti di tempat yang saudara yang dikasih Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah percaya. Sayang lampu ini kuning. Apa dia percaya? Rumahnya akan selesai. Apa dia percaya? Baru berangkatnya baru benar. Tuhan masih kirim. Demikian juga kita. Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang tidak punya pergumulan? Semuanya pasti punya. Apapun itu, asal kita taat kepada Tuhan, asal kita percaya, maka kita akan sebagai orang-orang yang berbahagia. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus taat di tengah masa berat? Karena ketaatan itu percaya, kesetiaan itu berserah, dan ketekunan itu berpengharapan. Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal dan diterkawai kalbunya. Siapa yang tahu akan ada banjir bandang melenyapkan muka bumi, tapi itu tetap taat. Akhirnya apa saudara? Nuh diselamatkan beserta keluarganya. Kita kadang-kadang ingin diselamatkan, ingin dipulihkan, tapi seringkali kita mendengar kata orang sudah ragu janji Tuhan. Kapal itu tidak akan tenggelam, walaupun sekitarnya air luar biasa, tapi kapal itu akan tenggelam ketika airnya masuk ke dalam kapal. Sama dengan kita akan tenggelam ketika apa perkataan orang kemudian kita masukkan dalam pikiran dan
Yang mereka tahu adalah mereka harus taat dan percaya pada perintah Tuhan dan tanpa berhenti berharap akan yang terbaik. Katakan amin. Katakan amin. Kita ini semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat dari masalah sebenarnya. Betul? Karena Tuhan menguji kita, kita setia enggak, kita taat dan diuji dalam persoalan. Tapi ketika kita bisa melewati masa-masa yang berat, ya, Tuhan akan siapkan tangan yang berlimpah. Katakan amin. Katakan amin. Dikatakan siapa yang takut jangan diberi mahkota kehidupan. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Tuhan telah menyiapkan kejutan. Biasanya tangan Tuhan bekerja di detik-detik terakhir pengharapan orang-orang percaya. Betul ya, Bapak ya. Sekarang Tuhan mempersiapkan berkatnya itu di menit-menit terakhir. Kita taat enggak? Kita setia enggak? Oleh karena itu jangan kita berkecil hati, karena terkadang Tuhan mencintai kita dengan cara yang kita tidak suka. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan bagian kita, Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Maka jangan pernah khawatir, jangan takut, jangan pernah jiwa. Biarlah kekuatan Tuhan membicarakan Salomo, kesabaran Ayub, iman Abraham, inspirasi Daniel, ketulusan Esther, keberanian Daud, kesabaran Henok, kelembutan Musa, ketaatan Yosua, kesetiaan Ruth, sukacita Habakuk menjadi bagian dalam pribadi kita. Saya kemana-mana saya merasakan beban, saya merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak selalu memilih orang-orang baik dalam hidup kita, tapi kadang-kadang Tuhan memilih orang jahat supaya kita menjadi orang yang baik. Maka jangan pernah kecewa, jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menyalahkan keadaan. Pertanyaannya, masih upah orang taat? Ini contoh orang yang taat seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Ya, harapnya apa tadi? Kata-kata dosa. Kemudian iman yang rapuh. Ya. Lalu pertanyaannya bagaimana Pak bisa ini? Bagaimana Pak kita bisa upah apa? Apa upah orang taat itu? Yosua pasal 1 sampai 4. Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian, hanya kuatkan dan tegaklah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadaku oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang akan kata ini supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Surat dengan demikian apa? Perhatikan yang pertama, upah orang taat hidupnya berhasil dan beruntung. Katakan berhasil beruntung. Ya, beruntung itu tidak selalu ukuran dengan duit. Beruntung itu bisa kita tertinggalkan dari persoalan. Beruntung itu bisa bicara masalah kesehatan. Beruntung itu bisa bicara tentang karakter kita yang kita mengasihi, saling kita dibenci. Beruntung itu bicara apa? Kita memberi di saat kekurangan itu beruntung. Bukan beruntung kita punya uang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama orang yang taat pasti berhasil dan beruntung. Yang kedua, Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Matius pasal 7 ayat 2 pasal 25 mengatakan demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu anak dari rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang kedua, upah orang taat adalah mampu berdiri dengan tegak. Kita berdiri dengan baik. Gak tergoyahkan. Yang ketiga, Kejadian pasal 6 ayat 16 dan 22.
Yakobus pasal 1 ayat 12. Apa orang yang taat kepada Tuhan? Berbahagia orang yang bertahan dalam bertobat, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Yang keempat, upah orang taat punya pasti bahagia. Katakan pasti bahagia. Ya, pasti bahagia. Dukanya ini tetap bahagia. Bojone itu bahagia. Ya kan? Diprotes mantune itu bahagia. Ya. Nyemoni. Iya. Iya, karena apa? Karena dia sudah taat uji. Contoh tokoh Alkitab ialah yang pertama. Siapa yang taat pada Tuhan? Abraham, Nuh, Yusuf, Yosua, Paulus, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan orang-orang yang luar biasa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap taat kepada Tuhan, karena hidup taat kepada Tuhan pasti Tuhan sediakan berkat yang berlimpah. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, kita gak usah marah-marah lah, gak usah tersinggung, gak usah sakit hati. Semua milik Tuhan. Ya kan? Saya pernah kesaksian berkali-kali. Saya Juni mau ke Thailand ya, bersama istri sama anak saya, tapi tiba-tiba istri saya salah beli tiket. Bulan Mei 21 juta hilang, nggak jelas sampai hari ini. Nggak apa. Ketika kami mau ibadah syukur ulang tahun pernikahan tanggal 9 Juli, tiba-tiba tanggal 8 Juli anak saya di Kamboja kecelakaan, merah engkak, nggak bisa jalan ke. Ya, itu salah Tuhan. Apa kami tidak jadi mengucap syukur? Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apakah kami kemudian marah-marah? Apa kemudian kami panik? Enggak. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan yang sama menyembuhkan kamu, melindungi kamu, Tuhan yang sama akan melindungi anak kita walaupun di luar negeri. Jangan batasi akan kuasa Tuhan, saudara. Jangan merasa bahwa Tuhan itu milik saudara dan saya. Tuhan milik semua orang. Maka jangan hidup eksklusif. Jangan merasa paling benar. Jangan merasa paling penting. Jangan merasa paling memiliki. Ya. Karena orang yang demikian sesungguhnya jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan juga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, sekalipun usahaku belum bertumbuh, belum menghasilkan, aku tetap menyembah Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Walaupun usahaku masih belum maksimal, walaupun aku ada pergumulan tentang tubuhku, tentang keluargaku, aku tetap melayani Tuhan. Aku tetap sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa Bapak? Ketika ketakutan, ketika kekhawatiran, ya, ketika kepanikan, kemudian kita ubah menjadi pengharapan, maka pengharapan itu menghasilkan kekuatan. Pengharapan itu menghasilkan kekuatan, dan kekuatan menghasilkan mujizat dari Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Semakin kita takut, itulah yang akan terjadi, saudara. Sudahlah, kita nggak usah membandingkan kita dengan orang lain. Oh, dia punya ini, punya itu, nggak usah lah. Saya ini, teman saya banyak yang berhasil, saudara. Teman saya banyak yang sukses, hartanya luar biasa. Ya, saya tidak pernah berpikir Tuhan, kalau saya nggak seperti mereka, mengapa Bapak? Perhatikan saya. Sekalipun saya mungkin nggak seperti mereka, setiap saat bisa jalan ke luar negeri, setiap saat bisa beli ini dan itu, kemudian punya aset sekian banyak. Tapi teman-teman yang demikian, yang punya semuanya, tidak seperti saya yang setiap saat bisa ke desa-desa untuk melayani Tuhan. Ya kan? Nggak bisa dong sama. Teman saya boleh punya ini, punya itu, tapi saya punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya punya kesempatan untuk memberikan banyak orang. Itulah kebanggaan bagi saya. Melayani Tuhan adalah kehormatan di depan Bapa di surga. Amin. Waktu saya beli Pajero itu saya bangganya setengah mati, Pak. Apa Pajero? Kantor Bansing duit. Weh. Dulu. Keren. Tapi begitu saya lihat perkembangan hidup saya terus melangkah bersama dengan Tuhan. Yang saya banggakan hanya Tuhan Yesus. Amin. Saya bangga punya ini, punya itu.
saya selalu minta kepada Tuhan kesehatan supaya saya bisa melayani Tuhan. Amin. Amin. Yang kita banggakan hanya Tuhan Yesus. Makanya kesaksian ini saya sampaikan sesuatu yang benar-benar apa sih yang Tuhan kehendaki. Kesaksian saya, dan saya pernah juga ketika hari Sabtu, ya hari Sabtu, kami harus menguras standar di bawah. Ya, saya capek, istri saya juga capek waktu itu. Saya minta tolong teman saya dari di bengkel, saya minta tolong dikuras ini. Waduh, alasannya macam-macam. Akhirnya apa? Saya kuras sendiri Bapak Ibu. Saya kuras sendiri. Begitu saya pompa airnya hampir habis, kemudian saya harus turun ke bawah untuk menguras pakai andi gitu ya, supaya itu bersih. Istri saya di atas. Karena saya bilang saya, bantu papi lah angkat ember supaya ini sudah selesai. Karena saya banyak alasan. Akhirnya istri saya, ya nggak tahu hatinya begitu. Apakah terpaksa atau tidak? Begitu hampir habis. Ya, airnya tinggal segini di bawah. Kemudian saya bilang, ambil air bersih. Ya, turun ke bawah. Saya katakan itu. Tapi juga Mas. Cuma tapi juga nggak bayar. Sopo? Saya pikir Pak Edi yang turunnya pelan-pelan. sponsor. Tiba-tiba sponsornya. Cuma aku juga untung jatuh tiba-tiba. Kebetulan kan istri sekarang di Rampal. Jadi waktunya mepet, nanti jalan sehat juga. Saya bilang, Soro jadi muncul. tak koyok kemah jadi ini. Apa? Bikin istri saya bilang, nang hutan kok. Ini Kediri kan. yo, Aduh. boleh berkomentar. Sana ya kepingin cuma waktunya terlalu padat. Berapa lama yang dalam tapi ya itulah kehidupan saudara. Dinamit free. Masuk es kemarin free. Terus wanita bijak ini free. Lek Obon jarang free. Free. Maksudnya ada sponsor. Oh, 750. itu bicara masalah Sing bayar ya? respon Pak Edi. Oh Pak Edi. hubungan kita baik, responnya pasti. Lek untung tuh dibayarin. Tapi Wong responnya piro lho. tidak baik, hubungannya pasti tidak. Pak Nah, Edi itu bisa berapa banyak orang yang masih marah-marah, yang Masuk ya. berkata-kata kotor, kasar. Saya pastikan orang itu hubungannya dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Ya kan? Pulang gereja, ya kan tiba-tiba macet, yang mulai apa sih? Aneh-aneh dalam tapi aku dibubuhikan gitu ya. Bagaimana seperti kita? Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu mari kita belajar taat seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Katakan amin. Tuhan menguji kita, kamu tetap taat enggak? Apa kamu akan ragu akan janji Tuhan? Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini di antara Bapak Ibu masih ada pergumulan, satu jawabannya tetap hidup taat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karena upah orang taat tidak hanya berhasil dan beruntung, ya, dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Ada satu cerita seorang ibu dan seorang anak ketika mengendarai mobil akan keluar kota, tiba-tiba badai begitu luar biasa, saudara. Badai begitu luar biasa. Ya. Kemudian anak ini mulai ragu. Berhenti enggak? Ini badai semakin besar ini. Ibunya mengatakan, tetap jalan walaupun pelan. Badai semakin besar Bapak Ibu. Semakin besar, semakin besar. Gimana Bu? Tetap jalan nak, walaupun pelan tetap jalan. Akhirnya ibu dan anak ini kemudian tetap berjalan melewati badai yang begitu luar biasa. Dan satu ketika badai itu mulai reda, kemudian ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Nak, coba kita keluar." Begitu keluar anak ini, lihat di belakang sana banyak kendaraan, rumah hancur. Mengapa mereka akhirnya terkena badai yang luar biasa? Karena berhenti, karena ragu janji Tuhan. Maka kalau kita sekarang menghadapi badai kehidupan, jangan berhenti di tengah badai. Katakan amin. Katakan amin. Karena badai pasti berlalu. Tuhan tidak mungkin memberikan kepada kita kesusahan. Saya tulis bahwa hidup ini ada seimbang. Kalau Tuhan memberkati kita, Tuhan akan mempersiapkan
mempersiapkan kita diuji, saudara-saudara. Tapi kalau Tuhan membiarkan kita diuji, Tuhan yang sama juga akan menyiapkan berkatnya untuk kita. Katakan amin. Katakan amin. Tidak akan mungkin tanpa ujian kita terima berkat. Tidak akan mungkin kita hanya diuji tanpa berkat. Tidak akan mungkin kita juga terima berkat tanpa ujian. Oleh karena itu, Saudara Mesias Abednego, mereka orang yang taat, mereka orang yang setia, mereka orang yang hebat, mereka pilihan Tuhan, tapi tetap ada yang namanya ujian. Mulai sekarang kalau kita dari masalah, kita katakan, aku tetap menyembah, tetap setia pada apapun badai, aku tetap melayani. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan, walaupun badai terpanikan. Jangan pernah berhenti bekerja, berusaha, apapun badai yang menimpa kita. Mungkin badai itu bisa sakit penyakit, mungkin badai itu bisa keuangan, mungkin badai itu bisa persoalan di dalam rumah tangga. Jangan pernah berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan badai itu yang besar, tapi bersama siapa kita berjalan menghadapi badai. Nah, saya kemana-mana juga, saya bersuka cita karena apa? Tuhan bersama dengan saya. Walaupun menghadapi situasi sulit, ketika Tuhan bersama dengan kita, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Amin. Saya sudah babak belur Bapak Ibu lewat satu persoalan, saya sudah babak belur lewat satu ujian, tapi ketika Tuhan bersama dengan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap taat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling penting, jangan merasa memiliki, karena semua adalah milik Tuhan. Kebenaran hanya milik Tuhan. Yang utama adalah Tuhan. Kita ini mengelola. Satu ketika kita akan ditinggalkan, maka jangan merasa kita ini paling menderita, ya. Jangan merasa paling menderita, karena ujian dan berkat akan Tuhan, ya, berikan bisa bersama-sama. Jangan melekat kepada apapun yang ada di dunia, termasuk pelayanan, karena pelayanan kita pilih Tuhan. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya, tetap taat, tetap setia, dan jangan pernah berhenti. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Maka mujizat akan terjadi. Kita bangkit diri, kita akan pujikan haleluya. Engkaulah perisaiku, ya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Hati-hati dengan perkataan, karena perkataan ada kuasa. Pikir dulu sebelum berkata-kata, sebelum perkataan kita itu bisa menyakitkan, bisa mendatangkan hukum. Apapun kondisi kita, datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Contoh yang saya alami, saudara. Akhirnya saya mencabut perkataan saya. Cabut perkataan saya. Seperti Ayub, cabut perkataannya. Dan kemudian perkataan ayat 10, kemudian Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat. Katakan amin. Maka Bapak Ibu kalau masih ingat perkataan-perkataan yang dulu kita katakan dan itu mendatangkan kutuk, cabut saat ini. Apapun itu, termasuk usaha, termasuk hubungan suami istri, cabut, termasuk kepada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengatakan, kamu goblok, anaknya bodoh beneran. Kamu bisa apa? Anaknya tidak bisa apa, saudara? Maka cabut perkataan itu.
sesuatu ketika menghadapi badai yang begitu luar biasa. Hari ini saudara, Tuhan mau kita mencabut perkataan yang mendatangkan kutuk, yang menghalangi mujizat Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan, apapun itu. Katakan kepada Tuhan, dalam nama Yesus, aku mencabut setiap perkataan yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi mujizat Tuhan, perkataan tentang perceraian, perkataan tentang usaha, tentang berkat, perkataan tentang anak-anak, perkataan yang mencelakakan tentang suami dan istri. Di dalam nama Yesus, aku cabut saat ini. Haleluya. Cabut semuanya Bapak Ibu. Cabut semuanya. Cabut perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang dasarnya amarah, perkataan yang dasarnya emosi. Cabut dalam nama Yesus Kristus, supaya kutuk tidak lagi ada dalam kehidupan kita, bahkan anak cucu kita. Semua perkataan dicabut dalam nama Yesus. Tuhan, hamba mencabut perkataan-perkataan yang mendatangkan kutuk, yang mendatangkan kecelakaan, yang membatasi kuasa Tuhan, yang menghalangi berkat Tuhan, yang menghalangi mujizat Tuhan. Hamba cabut dalam nama Yesus Kristus. Khususnya kepada anak-anak kami Tuhan, dari datanglah semua perkataan yang menghalangi berkat mereka. Hamba cabut dalam nama Yesus. Mereka mendapatkan pekerjaan, mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Cabut perkataan. Katakan kepada Tuhan, aku mencabut perkataan yang sia-sia. Yang kedua, saudara, jangan pernah berhenti dengan pandai. Jangan pernah mengatakan, Tuhan, nanti kalau usahaku diberkati akan melayani. Nanti kalau saya sehat saya akan melayani. Nanti kalau saya diberkati saya akan berbagi. Jangan pernah menunda. Jangan pernah berhenti di tengah persoalan. Tetaplah datang beribadah. Tetaplah melayani Tuhan. Tetaplah ambil pekerjaan Tuhan. Tetaplah menyenangkan Tuhan. Pandang wajah Yesus. Haleluya. Miliki sukacita, damai sejahtera, saudara. Andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan Tuhan sendiri. Tuhan berdiri di tengah
satu hal, dosa-dosa kami, termasuk dosa perkataan kami. Malam hari ini kami diingatkan bahwa orang yang taat kepada Tuhan apapun kondisinya, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun badai begitu besar, tetap tegak, tidak akan goyah. Saudara-saudara, memang kita tidak tahu apapun yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Tapi hari ini satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun menghadapi situasi yang sulit bahkan mengancam nyawanya, Sadrak, Mesak, Abednego tetap mengatakan, aku tetap tidak akan jatuh dalam dosa, tidak kompromi dengan dosa, tidak sembarang mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Kami tetap menyembah Tuhan kami. Apa yang terjadi, saudara, ketika Sadrak, Mesak, Abednego tetap setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun menghadapi situasi yang mencekam, Sadrak, Mesak, Abednego diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun api yang begitu panas, tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan Sadrak, Mesak, Abednego mati. Demikian juga kita, saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, keselamatan, pemulihan, berkat yang begitu besar Tuhan sediakan kepada kita. Sadrak, Mesak, Abednego tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan akan nyawanya, tapi lewat Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar dan seluruh rakyatnya kemudian percaya kepada Tuhan. Seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi sulit, tetapi ketika kita tetap taat kepada Tuhan, kita sudah menyelamatkan banyak orang sekitar kita. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Berkati hambamu, Pak Pendeta Bin dan Ibu, anak-anak, menantu dan tentu dimanapun warga ini berada, terus berkati akan kesehatannya dengan kekuatan hikmat yang dari Tuhan, dan apapun yang diperlukan Tuhan pasti menyediakan. Terus pakai hambamu ini melayani Tuhan, menjangkau banyak jiwa, menyenangkan hati Tuhan, melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Pak Diwijaya dan Bu Ayu yang sudah dengan kerelaannya berikan tempat, tidak hanya tempat tapi semua diberikan untuk pekerjaan di tempat ini. Hidup Pak Diwijaya dan Bu Ayu dan keluarga besarnya, anak menantu semua diberkati oleh Tuhan. Sukacita, damai sejahtera berlimpah di atas keluarga tempat ini. Karena apapun yang dikerjakan tidak akan sia-sia, tapi Tuhan perhitungkan. Demikian juga kami semua yang hadir di tempat ini, semua yang hadir diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangga, pernikahan, usaha ladang, ternak, usaha pekerjaan dan pelayanan semua diberkati Tuhan. Bahkan pergumulanmu hari ini juga Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini, Mas Riki, GSI David, kirim jiwa-jiwa luar biasa. Kerinduan kami hanya satu Tuhan, yaitu menyenangkan hatimu dengan menjangkau jiwa-jiwa yang saatnya dari persimpangan. Mereka membutuhkan Engkau ya Tuhan. Oleh kami pakai kami menjadi alat, menjadi saksimu. Pakai kami ya Tuhan menjadi berkat terang dan negara bagi sama kami. Karena kami tahu Tuhan, ada satu tugas tanggung jawab di dunia ini, yaitu melayani Tuhan, menjangkau jiwa sambil menunggu Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan dan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus diberkati Tuhan bersama-sama katakan Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Lebih keras lagi. Silakan duduk dan pegang kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, berikan persembahan kita yang terbaik. Sebelum rangkauan persembahan yang bersama, kami mohon dengan hormat Pak Bin berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terakhir kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati ya, memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin.
ibadah kita pada malam hari ini. Kami mohon dengan hormat Bapak Pendeta Warsan Bintoro memberkati kita semua. Ada sesuatu Pak Di sebelum Ada berdoa. sesuatu. Apa? Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Amin. Terima kasih Pak Prayogo bersama dengan timnya yang malam hari ini bisa bersama-sama dengan kami semua yang ada di sini dan sangat memberkati. Terima kasih leader, singer, tim musik semua ya. Tanpa kecuali memberkati kita. Tuhan, tadi ada sesuatu sebelum kita ada sesuatu. Ya. Monggo ada sesuatu. Mbak itu, kenapa? Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi buat tim Senang dan Rela yang sudah melayani kita malam hari ini, yang sudah jauh-jauh dari Batu, dari Malang, Gunung Kawi. juga. Saya masih punya bintang ya. Oh iya dah. Terima kasih dari penilaian juga semuanya boleh hadir di tempat ini. Sungguh saya mengucap syukur karena tim Senang dan Rela ini sungguh membawa sukacita tersendiri. Itu. Dan yang kedua, saya pribadi mengucap syukur karena 5 September ini, kalau sekarang 6 September, 5 September tepat 4 tahun kami bersama suami almarhum merintis Posmed. Jadi ini 4 tahun kami lewati sampai hari ini. Tuhan menolong itu semua karena penyertaan Tuhan. Satu hal yang saya ingat pesannya Pak Prayogo, jangan pernah berhenti. Terus berjalan, apapun itu terus berjalan. Saya percaya dengan perjalanan kita pun pasti Tuhan akan memampukan dan menolong kita. Terima kasih buat tim Senang dan Rela dan tempatnya. Terima kasih buat Pak Tito yang sudah membimbing saya sampai hari ini. Karena jujur waktu itu ketika badai datang itu Pak, jenengan berdua yang mengendali kami. Gak ada yang lain. Ini murni. Jadi waktu badai datang itu yang saya juga tidak mengabari Pak Prayogo, kemudian tiba-tiba beliau datang ke rumah beserta ibu dan Pak Elia Bintoro waktu itu selaku sekretaris BPD. Kemudian yang kedua yang tidak kami undang Bapak Bintoro yang ada di sini, moro-moro datang gitu ya. Semuanya dari Tuhan sampai hari ini kita masih tetap berpartner untuk melayani Tuhan. Sungguh sangat berhenti sampai di sini, Ge. Mas Nanti, tunggu bukan saya Iya, harus dibayar. Tangi. Sebagai ucapan terima kasih kami dari Pos PI di tempat ini ada sesuatu mungkin jangan dilihat dari bentuknya, tapi saya berharap apa yang kami berikan ini boleh bermanfaat untuk tim ini Senang dan Rela. Monggo Pak Ketuanya siapa? Pak Yahya. Monggo Pak, oh Pak Yahya. Kami berharap sesuatu ini boleh semakin bermanfaat dan menjadikan tim ini semakin senang dan semakin rela. Pak Andi boleh menyampaikan ini kepada Pak Yahya sebagai ketua tim Senang dan Rela. Monggo Pak. Foto. Udah foto tak? Foto dulu. Oh iya, bentar, foto dulu. Foto dulu apa dua makan dulu? Masih foto dulu. Oke, iya, lagi. Oke, salaman. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuhan sudah diberikan ya. Puji nama Tuhan. Tes. Bapak ya. Puji nama Tuhan. Nah,
Kalau di tempat ini barangkali baru kedua tahun di sini lebih dahulu. Jadi diawali di rumah yang ada di sana dulu. Di rumah Bu Lis, ya. Awal-awalnya begitu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati dan akhirnya sampai di tempat ini. Ini perjalanan, ya. Perjalanan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pakai diri bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji, yang selalu menggenapi imanku bersepakat percaya padanya. Ku terima kasih pada saat petang hari ini atau malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama berimpun di tempat ini. Kami boleh menyembah, memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Kami juga boleh menikmati berkat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami semua agar kami tetap taat sekalipun kami berada di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan ya Tuhan. Biarlah kami tetap memandang kepada Tuhan, kami tetap bersandar kepada Tuhan, dan kami tetap mengandalkan Tuhan. Ampuni kami jika kami mengandalkan diri kami sendiri atau manusia kami. Namun biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi kondisi apapun, kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba Tuhan, hamba Bapak Prayogo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati tim musik, song leader, singer yang telah membawa kami untuk menikmati hadirat Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang hadir tanpa terkecuali Bapa. Berkat berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Perjalanan persekutuan sudah sampai 4 tahun. Tuhan Yesus menolong kami, umat ketebusan Tuhan bersama-sama secara koinum ini ya Tuhan. Bersama-sama Tuhan Yesus kami menyenangkan dan mengagungkan nama Tuhan. Engkau memberkati perjalanan pos PI ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai pada saat ini Tuhan, dan kami rindu tetap hadir di tengah-tengah perjumpaan kami sampai Engkau datang kali yang kedua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membimbing kami para jemaat Tuhan. Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami para pelayan-pelayan Tuhan, dan biar nama Tuhan selalu bermulia Tuhan. Dan tempat ini ya Tuhan, Engkau memakai Pak Andi, memakai Bu Ayu untuk mempersembahkan ruangan ini ya Tuhan, untuk kami tetap bisa berkumpul dan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berucap syukur atas bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan dan bahkan dari tahun ke tahun ya Tuhan. Dan kami rindu ada banyak jiwa diselamatkan dan bahkan kota David diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati kesejahteraan kota ini ya Tuhan, karena kesejahteraan kota ini juga bagian dari kesejahteraan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri dan berangkat dari tempat ini,
Tuhan, Engkau memberkati makan minum yang sudah disediakan oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tangan-tangan yang berkorban, tangan-tangan yang menyediakan. Tuhan, Engkau memberkati agar supaya apa yang dipersembahkan sungguh mendatangkan dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kuduskan dengan kuasa firman-Mu Bapa. Dan sebentar kami boleh mengakhiri pertemuan ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pemberian Tuhan yang ada tim perhubungan yang dari Malang, dari Batu dan seterusnya. Tuhan menyertai dan melindungi, dan kami semua yang pulang ke rumah kami masing-masing, pemberian Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi kami sehingga kami sampai di rumah masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera, dan kami boleh bertemu dengan keluarga kami yang tidak bersama kami malam hari di tempat ini dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan jika malam tiba, malam yang penuh dengan rahasia, akan kami boleh melewati ya Tuhan bersama dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan, sehingga pagi hari kami boleh bangun dengan sehat, dan pagi hari kami boleh menyapa Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara kita seraya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah dan berada dari tempat ini, maka terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan persekutuan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, untuk menyempurnakan rangkaian ibadah dan doa-doa kami pada malam hari ini. Kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Dan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang kekal sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat makan, selamat pulang. Ayo. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Oke, nanti hidangannya kita berfoto dulu ya Pak. Mau foto? Ayo, foto dulu. Yang foto. Ayo foto di depan semua yuk. Walah.